nama saya Putrianti Muhammad dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan forecasting moving average atau MM pada EVIUS. Baik, di sini yang saya akan menjelaskan apa itu moving average. Moving average atau MA digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena bahwa suatu observasi pada waktu T dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sejumlah error acak. Sedangkan nilai XT pada MA menunjukkan kombinasi kesalahan linear masa lalu atau lag. Bentuk umum model moving rate average dengan ordo P MAQ atau model ARIMA 0,0Q dinyatakan sebagai berikut. Di sini saya sudah menyertakan rumusnya. Selanjutnya ada proses penerapan metode MA. Yang pertama ada menentukan identifikasi model, yang kedua identifikasi ACF dan PACF, yang ketiga pemilihan model MA terbaik, yang keempat ada diagnostic checking, yang terakhir ada peramalan forecasting. Selanjutnya di sini saya akan melakukan proses pengolahan data pada EVIUS. Baik, selanjutnya di sini ada grafik di mana pergerakan awalnya dari tahun 2010 sampai 2019 nilai pertumbuhan ekonomi relatif stabil berkisar antara 4 hingga 8. Terdapat fluktuasi kecil namun secara umum tidak menunjukkan tren naik turun atau turun yang signifikan. Yang kedua, untuk penurunan tajam sekitar 2020, terlihat penurunan drastis pada nilai pertumbuhan ekonomi hingga nilai negatif sekitar -6. Ini bisa mengindikasikan kejadian ekonomi besar seperti krisis ekonomi atau kerugian besar pada perusahaan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Terus ada pemulihan di tahun 2021 ke atas, di mana setelah penurunan nilai pertumbuhan ekonomi kembali naik secara signifikan dan stabil di kisaran 4-5. Ini menunjukkan adanya pemulihan pasca penurunan tajam tersebut. Yang terakhir ada stabilisasi antara tahun 2022 sampai tahun 2024, di mana nilai pertumbuhan ekonomi stabil kembali di kisaran 4-5. Mirip seperti krisis, menunjukkan bahwa pasar mungkin telah pulih ke kondisi yang lebih normal. Pertumbuhan ekonomi negatif biasanya berarti laba perusahaan yang
negatif atau rugi. Penurunan di sekitaran tahun 2020 kemungkinan terkait dengan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang memang berdampak besar pada banyak sektor ekonomi global. Selanjutnya di sini ada hasil estimasi model moving average or D1 MA1 pada data DPE. Hasil utamanya yang pertama ada nilai konstanta di mana koefisiennya minus 0,0,3 dan nilai T statistik minus 0,397 dan probability-nya 0,6927, di mana tidak signifikan secara statistik, di mana P besar dari 0,05, artinya konstanta tidak terpengaruh signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk MA4 koefisiennya sebesar minus 0,7108, T statistik minus 3,968, probabilitas 0,002, di mana sangat signifikan. P kecil dari 0,01 menunjukkan bahwa error pada periode keempat sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap D pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir untuk sigma SQ, koefisiennya sebesar 2,11, T statistik 7,49, probability 0, di mana menunjukkan variance error residual variance signifikan secara statistik. Selanjutnya untuk goodness of fit atau kesesuaian model, di mana R-square sebesar 0,2576. Model menjelaskan sekitar 25,76% variasi dari D pertumbuhan ekonomi. Untuk adjusted R-square sebesar minus 0,0098. Nilai negatif menunjukkan model bisa jadi tidak terlalu baik dalam menjelaskan data setelah menghitung jumlah variabel bebas. Selanjutnya untuk SE of regression, di mana 1,4910 ini mengukur deviasi dari nilai aktual terhadap nilai prediksi. Selanjutnya ada Durbin-Watson, di mana nilainya sebesar 2,2989. Ini mendekati 2, mengindikasikan tidak ada autokorelasi dalam residual. Yang terakhir untuk uji F dan statistik lain, F statistik sebesar 0,7195, probability sebesar 0,4916. Ini tidak signifikan, di mana menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak mampu menjelaskan variasi dalam D pertumbuhan ekonomi dengan baik. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.